Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-18 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah dan seputar permasalahannya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-51. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Video dari topik ini sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-52. Dapatkah seseorang yang meragukan kebenaran kebangkitan disebut seorang Kristen? Topik ke-53. Implikasi penampakan Yesus pasca kebangkitannya. Kita masuk kepada topik 52. Dapatkah seseorang yang meragukan kebenaran kebangkitan disebut seorang Kristen? Topik ini bermula dari wawancara yang dilakukan oleh Nicholas Kristof, seorang kolumnis untuk The New York Times, dan Reverend Timothy Keller, seorang pendeta Kristen evangelis dan juga merupakan penulis buku terlaris. Dan beliau merupakan salah satu pemikir evangelis paling termuka pada saat itu. Interview dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016. Topik ini dimulai dengan serangkaian pertanyaan pendahuluan. Dapatkah seseorang yang meragukan kebenaran literal kebangkitan disebut orang Kristen? Atau dapatkah seseorang menjadi seorang Kristen tapi meragukan kebangkitannya? Atau apa artinya menjadi seorang Kristen di abad ini? Jadi, tidak adakah ruang untuk skeptisisme? Jawaban awal dikatakan bahwa ini mengajarkan bahwa suatu kekuatan di balik seluruh alam semesta, bukan hanya pada prinsip kosmik impersonal, tapi pribadi yang nyata, yang dapat dikenal dan dicintai. Ini tentunya mengejutkan para filsuf Yunani dan Romawi, tetapi revolusioner dalam sejarah pemikiran manusia. Ini mengarah pada penekanan baru pada pentingnya pribadi individu
dan cinta atau kasih sebagai kebajikan tertinggi. Karena Yesus bukan hanya manusia yang hebat, tapi juga jika itu hanya merupakan legenda yang bisa diabaikan, akan merusak seluruh rangkaian pesan Kristen. Luke Ferry melihat catatan Injil Yohanes tentang kelahiran Yesus ke dunia, mengatakan bahwa Tuhan Pencipta yang sudah ada sebelumnya secara ajaib datang ke bumi sebagai manusia. Pertanyaan selanjutnya, dan kebangkitan, haruskah itu benar-benar dipahami secara harfiah? Ajaran Yesus bukanlah inti dari misinya. Jawaban berikutnya, Dia datang untuk menyelamatkan orang melalui kematiannya bagi dosa dan kebangkitannya. Jadi ajaran etisnya yang penting hanya masuk akal jika Anda tidak memisahkan dari doktrin historis ini. Jika kebangkitan adalah kenyataan yang benar, hal itu menjelaskan mengapa Yesus mengatakan bahwa orang miskin dan lemah lembut akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Selanjutnya Paulus berkata, tanpa kebangkitan yang nyata, Kristen tidak berguna. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Kitab suci sendiri menunjukkan bahwa kebangkitannya tidak begitu jelas. Pertanyaan berikutnya, orang-orang seperti saya, apakah saya seorang Kristen, seorang pengikut Yesus, seorang Kristen sekuler? Dapatkah saya menjadi seorang Kristen sambil meragukan kebangkitan? Jawaban hamba Tuhan, saya tidak akan menarik kesimpulan apapun tentang seseorang tanpa berbicara panjang lebar dengannya. Namun secara umum, jika Anda tidak menerima kebangkitan atau kepercayaan dasar lainnya seperti yang didefinisikan dalam pengakuan iman rasuli, saya mengatakan Anda di luar batas. Pertanyaan selanjutnya, orang terkadang mengatakan bahwa jawabannya adalah iman. Namun sebagai seorang jurnalis, saya menemukan skeptisisme berguna. Saya ingin saksi mata dan bukti. Jawaban hamba Tuhan, saya setuju. Kita harus membutuhkan bukti dan alasan yang baik. Dan kita tidak boleh menganggap agama lain sebagai tahayul dan kemudian gagal mempertanyakan tradisi kita yang lebih akrab tentang iman Yahudi atau Kristen.
Tetapi saya, hamba Tuhan itu mengatakan tidak ingin mengkontraskan iman dengan skeptisisme secara begitu tajam, sehingga tampak kontradiktif. Saya pikir kita semua mendasari hidup kita pada akal dan iman. Misalnya, iman saya sampai batas tertentu didasarkan pada alasan bahwa keberadaan Tuhan paling masuk akal dari apa yang kita lihat di alam, sejarah, dan pengalaman. Pertanyaan berikut, saya tidak melihat mengapa iman harus dilihat sebagai tidak konsisten dengan sains. Tidak ada yang tidak logis tentang mujizat jika ada Tuhan pencipta. Jawaban hamba Tuhan, jika ada Tuhan yang cukup besar untuk menciptakan alam semesta dengan segala kerumitan dan luasnya, lalu mengapa keajaiban belaka menjadi beban mental seperti itu? Untuk membuktikan bahwa mujizat tidak terjadi, Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan pada siapapun. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah memiliki keraguan? Apakah kebanyakan orang percaya terkadang bergumul dengan pertanyaan seperti ini? Jawaban hamba Tuhan, ya dan ya. Dalam Alkitab, dalam kitab Yudas, ayat 22, memberitahu orang Kristen untuk mengasihi mereka yang ragu. Kita seharusnya tidak mendorong orang untuk menahan semua keraguan. Keraguan memaksa kita untuk memikirkan hal-hal dan memeriksa kembali alasan kita. Dan itu pada akhirnya dapat mengarah kepada keyakinan yang lebih kuat. Saya juga mendorong para peragu agama untuk meragukan asumsi-asumsi iman yang sering memicu skeptisisme mereka. Sementara orang Kristen harus terbuka untuk mempertanyakan asumsi iman mereka. Saya berharap para skeptis sekuler juga akan mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Tak ada satupun dari pernyataan, tidak ada realitas yang supranatural di luar dunia ini. Dan ada realitas transenden di luar dunia material ini yang dapat dibuktikan secara empiris. Juga tidak terbukti dengan sendirinya bagi kebanyakan orang. Jadi, keduanya membutuhkan iman. Orang-orang sekuler harus terbuka terhadap pertanyaan dan keraguan tentang posisi mereka sebagai orang yang religius.
orang Kristen percaya bahwa mereka yang mewakili orang Kristen percaya bahwa mereka yang mengakui kelemahan dan kebutuhan mereka akan penyelamat menemukan keselamatan. Jika akses kepada Tuhan adalah melalui kasih karunia Yesus, maka setiap orang dapat menerima hidup kekal secara instan. Inilah sebabnya mengapa kekristenan dilahirkan kembali akan selalu memberi harapan dan menyebar di antara orang-orang celaka di bumi. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling saya kagumi tentang kekristenan? Adalah karya bagus yang luar biasa yang menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Tapi saya terganggu gagasan para penginjil bahwa orang-orang bisa sampai ke surga hanya jika mereka memiliki hubungan langsung dengan Yesus. Bukankah hal itu menyiratkan bahwa miliaran orang, Buddha, Yahudi, Muslim, Hindu, dikirim ke neraka karena mereka dibesarkan dalam keluarga non-Kristen di seluruh dunia? Gandhi ada di neraka? Jawaban hamba Tuhan, saya sangat bersimpati dengan keprihatinan Anda karena tampaknya eksklusif dan tidak adil. Namun ada banyak pandangan tentang masalah ini. Jadi pendapat saya tidak boleh dianggap sebagai tanggapan Kristen. Tapi ini dia. Anda menyiratkan bahwa orang yang benar-benar baik, misalnya Gandhi, juga harus diselamatkan. Bukan hanya orang Kristen. Masalahnya adalah seorang Kristen yang tidak percaya bahwa seseorang dapat diselamatkan hanya dengan menjadi baik. Jika Anda tidak datang kepada Allah dengan iman pada apa yang telah dilakukan Kristus, Anda akan mendekat demi kebaikan Anda sendiri. Ironisnya, ini akan menjadi lebih eksklusif dan tidak adil. Karena seringkali mereka yang kita anggap buruk, para pelaku kekerasan, pembenci, orang sembrono dan egois, seringkali memiliki latar belakang yang kasar dan brutal. Namun orang Kristen percaya bahwa mereka yang mengakui kelemahan, kebutuhan mereka akan penyelamat, menemukan keselamatan. Jika akses kepada Tuhan adalah melalui kasih karunia Yesus, maka setiap orang dapat menerima hidup yang kekal. Pertanyaan berikutnya, saya dapat membayangkan seseorang berkata, "Ya, mengapa Tuhan tidak dapat menerima semua orang saja? Keselamatan yang universal." Kemudian Anda membuat masalah yang berbeda dengan keadilan. Artinya Tuhan tidak akan selalu peduli
dengan ketidakadilan dan kejahatan? Jawaban hamba Tuhan, masih ada pertanyaan tentang keadilan mengenai orang-orang yang telah tumbuh jauh dari paparan nyata apapun terhadap kekristenan. Alkitab jelas dalam dua hal, bahwa keselamatan harus melalui kasih karunia dan iman di dalam Kristus Yesus, dan bahwa Allah selalu adil dan adil dalam segala urusannya. Apa yang tidak secara langsung memberitahu kita adalah bagaimana kedua hal itu bisa benar bersama-sama. Saya tidak berpikir itu tidak dapat diatasi. Jika kita memiliki Tuhan yang cukup besar untuk layak disebut Tuhan, maka kita memiliki Tuhan yang cukup besar untuk mendamaikan keadilan dan kasih. Sebagai kenyataan dan sekaligus kesimpulan bahwa masih ada pertanyaan tentang keadilan, mengapa orang-orang yang telah tumbuh jauh dari paparan nyata interview ini dilakukan pada akhir tahun 2016. Namun skeptisisme sudah ada sebelum tahun tersebut, dan skeptisisme terhadap kebangkitan Yesus Kristus dari kematian masih ada sampai sekarang. Hati-hati. Sebagai penutup, perhatikan anjuran Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.